Halo, selamat pagi pemirsa Was-Was. Dengan suasana hangat pada pagi hari ini, saya Indah Alex akan menemani Anda di mana lagi kalau bukan di Was-Was. Untuk itu pastikan Anda jangan beranjak kemana-mana karena berita yang kami sajikan bukan sekedar berita, sebab Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Kecelakaan maut yang terjadi pada 8 September lalu di jalur tol Jagorawi yang menewaskan 7 orang serta 9 orang luka-luka yang melibatkan Aki J, putra bungsu Ahmad Dhani dan Maya Estianti ini akhirnya dinyatakan lengkap oleh pihak Kejaksaan Negeri alias P21. Dengan masuknya berkas Aki J ke meja jaksa penuntut umum ini, bayang-bayang Aki J untuk duduk di kursi pesakitan tinggal menghitung hari. Polisi sendiri akan segera menyerahkan Aki J pada jaksa penuntut umum sebelum persidangan berlangsung. Ya, untuk kasus Aki J sudah P21 tadi ya, dan sudah diterima oleh penyidik P21-nya, berarti tahap selanjutnya tinggal tahap 2, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti. Bukan tidak mungkin proses persidangan terhadap Aki J bakal segera digelar. Namun jika pengadilan menginginkan proses persidangan dalam waktu dekat sebelum pergantian tahun, barangkali niat Ahmad Dhani untuk merayakan tahun baru bersama Aki J dengan cara manggung bersama di sebuah acara saat malam pergantian tahun terancam batal. Pasalnya bukan tidak mungkin jika polisi akan menyerahkan Aki J pada kejaksaan. Apa yang membuat Ahmad Dhani berani mengambil resiko dengan melibatkan Aki J menjadi bagian dari pertunjukannya, padahal ancaman kurungan sudah di depan mata. Jadi nanti akan kita agendakan kapan jadwalnya, waktunya, kita akan koordinasikan dengan tersangka sendiri, ya Aki J. Kemudian kita siapkan barang buktinya, kita akan atur waktunya nanti kapan untuk kita serahkan kepada jaksa. Yang main itu saya dan Alel Dul. Dul bisa? Dul udah bisa. Ya kalau capek nanti mungkin duduk di kursi roda ya, kalau bisa berdiri. Ya tentunya seneng lah main band bareng-bareng ya. Sejatinya jika persidangan terhadap Aki J digelar sebelum akhir tahun 2013, barangkali Aki J tak bisa lepas dari tuntutan 6 tahun penjara. Namun jika proses persidangan baru akan dimulai pada tahun 2014 nanti, status hukum Aki J nampaknya akan mengacu pada isi Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 yang sudah disahkan dan akan berlaku pada tahun 2014 mendatang jika anak-anak di bawah umur tidak bisa dipidanakan. Lantas, bagaimana nasib hukum Aki J ke depan? Nanti prosesnya kan berjalan. Setelah di jaksa nanti akan dikoordinasikan dengan pengadilan. Apakah disidangkan, apakah ada tindakan lain, prosesnya berlanjut nanti. Polisi sudah menetapkan bahwa Aki J itu adalah melanggar ketentuan pasal 310 Undang-Undang Lalu Lintas yang ancamannya 6 tahun. Memang di dalam di Undang-Undang Lalu Lintas itu tidak terkecuali itu anak-anak atau tidak, karena itu berlaku untuk semua orang. Pertimbangannya itu dari Bapas. Bapas itu yang menyelidik, memberikan informasi, kemudian melakukan litmas, penelitian masyarakat dan seterusnya. Itu menjadi pertimbangan hakim untuk memutuskan perkara ini dikenakan tindakan, dikembalikan kepada orang tua Kak Aki J atau diberikan kepada negara atau dipidana gitu loh. Lihat itu kita belum bisa lihat, hakimnya yang mempunyai kewenangan itu. Ahmad Dhani dan Aki J memang tidak bisa lari dari proses hukum yang terus berjalan ini. Walau keluarga korban telah membuat pernyataan jika tidak akan memperpanjang kasus kecelakaan maut itu, dan Dhani siap menanggung semua beban hidup anak-anak serta keluarga korban kecelakaan, Dhani dan Aki J harus tetap menerima kenyataan jika pengadilan adalah muara dari penyelesaian kasus ini. Lantas, bagaimana kesiapan mental Aki J dalam menghadapi persidangan yang akan dihadapi? Kalau misalnya ditanya siap ya kita harus siap ya. Namanya juga menghadapi ujian hidup dari Tuhan. Ya kalau kita tanya kepada Dul ya, Dul nggak mau sebenarnya, Dul nggak berani, nggak mau sebenarnya. Tapi ya kan harus dijalani. Ya saya sebagai orang tuanya Dul, sebagai ayah dari Dul harus memberikan encourage ya, harus memberikan rasa keberanian kepada Dul bahwa ini adalah ujian yang harus dihadapi dengan gagah berani.
Kiranya pengadilan akan mengungkap penyebab terjadinya kecelakaan maut yang diduga akibat keberanian Aki J, bocah berusia 13 tahun, mengendarai sebuah sedan dengan kecepatan 176 km per jam di saat anak seusianya tengah terlelap usai mengantar kekasihnya pulang ke rumahnya di kawasan Cibubur. Ironisnya, para korban kecelakaan adalah sejumlah pria yang berstatus sebagai kepala keluarga yang di hari naas itu bersiap menuju tempat kerjanya. Namun, mengapa di saat titik terang mengenai kasus ini mulai nampak, kecemasan justru menguasai beberapa anggota keluarga korban kecelakaan. Saya nggak pernah bilang bangkrut loh. Nggak ada yang bilang nih, Mas. Iya, saya tuh nggak pernah bilang bangkrut. Kalau dilihat di di mini DV-nya itu nggak ada saya bilang bangkrut. Karena semua keluarga korban sudah menandatangani tidak menuntut, Abah mengharapkan ya tidak disidangkan lah begitu. Umpamanya disidangkan, Abah juga mengkhawatirkan keluarga korban yang lain juga bukan sedikit. Itu jumlahnya hampir seluruhnya 13 korban kan. Bagaimana nasib mereka ini nantinya ke sana?